Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Citra Imayanti, mahasiswi dari kampus Tah Batara Guru Kendari, NIM 200100201082, mengambil program studi pendidikan agama Hindu semester 4. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang darsana. Adapun pembahasannya, yang pertama, pengertian darsana, yang kedua, sistem filsafat Hindu, yang ketiga, pengertian Satdarsana, dan yang terakhir, bagian-bagian Satdarsana. Yang pertama, pengertian darsana. Kata darsana berasal dari akar kata DRS yang bermakna melihat, menjadi kata darsana yang berarti penglihatan atau pandangan. Dalam ajaran filsafat Hindu, darsana berarti pandangan tentang kebenaran atau filsafat. Yang kedua, sistem filsafat Hindu. Istilah Nawadarsana sebenarnya adalah penggabungan Satdarsana dengan filsafat Nastika, yaitu aliran filsafat yang tidak mengakui otoritas Weda sehingga disebut dengan Nastika atau filsafat heterodoks adalah sebagai berikut. Yang pertama, aliran filsafat materialistis dari Charwaka, tidak pernah percaya kepada surga dan neraka, dan terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta. Karena itu, aliran ini bersifat atheis. Charwaka menitik beratkan untuk mencari kesenangan duniawi saja. Yang kedua, sistem filsafat Jaina. Aliran Jaina artinya memperoleh kemenangan dalam menghadapi tantangan duniawi. Pendiri aliran ini adalah Mahavira yang nama aslinya Wardamana. Aliran filsafat yang bersifat atheis ini percaya seseorang dapat mencapai kebebasan rohani seperti guru mereka. Ada dua golongan Jaina, yaitu Digambara atau golongan yang sangat fanatik dan bahkan tidak berpakaian, dan Swetambara golongan yang lebih modern menggunakan pakaian serba putih. Dan yang terakhir, aliran filsafat Buddha. Filsafat Buddha didirikan oleh pengikut Sang Buddha, Siddhartha Gautama dan dinasti Sakya. Ajaran filsafat Buddha meliputi Catur Arya Satyani atau 4 kebenaran mulia, Pratitya Samutpada atau 12 hal yang menyebabkan penderitaan, dan Asta Marga atau 8 jalan yang benar. 6 filsafat Hindu yang dikenal dengan Satdarsana adalah 6 sistem filsafat ortodoks yang merupakan 6 cara mencari kebenaran, yaitu Nyaya, Samkhya, Yoga, Vaisesika, Mimamsa, dan Vedanta. Kesemua sistem filsafat tersebut mendasarkan ajarannya kepada Weda, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga disebut juga dengan Astika. Yang ketiga, pengertian Satdarsana. Secara etimologi, Satdarsana berasal dari dua kata, yakni Sat dan Darsana. Sat artinya 6, sedangkan Darsana artinya pandangan tentang kebenaran. Jadi Satdarsana dalam ajaran filsafat Hindu dapat diartikan sebagai 6 pandangan tentang kebenaran. Yang keempat, bagian-bagian Satdarsana. Bagian Satdarsana yang pertama yaitu Nyaya Darsana. Pengertian dan pendiri. Secara etimologi, Nyaya berarti argumentasi, sehingga sering juga dikenal dengan Tarkawada, yang berarti diskusi tentang suatu darsana atau filsafat. Di dalam Nyaya terdapat ilmu perdebatan atau Tarkawidya
dan ilmu diskusi atau wadawidya yang sifatnya analitik dan logis. Filsafat Nyaya menekankan pada aspek nalar dan logika dengan pendekatan ilmiah dan realitas. Nyaya Darsana didirikan oleh Resi Gautama. Pokok-pokok ajaran agama, objek pengetahuan filsafat Nyaya mengenai Atma, tentang tubuh atau badan, panca indria dengan objeknya, budi atau pengamatan, manas atau pikiran, prawerti atau aktivitas, dosa atau perbuatan yang tidak baik, pratyabawa atau tentang kelahiran kembali, sudirga dan yoga segara, atau pala atau buah perbuatan, duka atau penderitaan, dan yang terakhir apa warga atau bebas dari penderitaan. Yang kedua, Vaisesika Darsana. Pendiri dan pengertian dan pendiri. Pendiri filsafat Vaisesika Darsana adalah Resi Kanada, yang dikenal pula dengan nama Aulukya dan Kasyapa. Teori alam semesta dan hakikat sang diri dalam Vaisesika Darsana sama dengan filsafat Nyaya Darsana, sebab filsafat Vaisesika sendiri merupakan pengembangan dari Nyaya Darsana. Nama Vaisesika sendiri mengambil nama Visesa, yang artinya kekhususan yang merupakan ciri-ciri dari benda-benda. Ajaran pokok, Padartha secara harfiah artinya adalah arti dari sebuah kata, tetapi di sini Padartha adalah satu permasalahan benda dalam filsafat. Sebuah Padartha merupakan suatu objek yang dapat dipikirkan atau arta dan diberi nama atau pada. Semua yang ada yang dapat diamati dan dinamai, yaitu semua objek pengalaman adalah Padartha. Benda-benda majemuk saling bergantung dan sifatnya sementara, sedangkan benda-benda sederhana sifatnya abadi dan bebas. Padartha dalam Vaisesika Darsana berjumlah 7 kategori, yaitu Drawya, benda-benda atau substansi, guna, sifat-sifat atau ciri-ciri dari substansi, karma, kegiatan yang terkandung dalam gerakan, samanya, bersifat umum yang menyangkut dua permasalahan, visesa, kekhususan yang dimiliki oleh 9 substansi abadi, samawaya, keterpaduan satu jenis, yaitu keterpaduan antara substansi dengan sifatnya, dan abawa, ketidakadaan dan penyangkalan terdiri dari 4 jenis. Yang ketiga, Samkhya Darsana. Pengertian dan pendiri. Filsafat Samkhya Darsana didirikan oleh Resi Kapila Muni. Secara arti, kata Samkhya memiliki arti sebagai jumlah. Istilah Samkhya juga dipergunakan dalam pengertian wicara, yaitu perenungan filosofis. Sistem filsafat Samkhya memberikan 25 prinsip atau tatuas dari alam semesta. Ajaran pokok dari Samkhya adalah adanya dua realitas asasi, yaitu Purusa dan Prakrti, atau asas kejiwaan dan asas kebendaan, yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Dalam Samkhya Darsana menggunakan 3 sistem pembuktian yang disebut dengan Tri Pramana, yaitu Pratyaksa Pramana atau pengamatan, Anumana Pramana atau penyimpulan, Aptawakya atau benar sesuai dengan Weda dan guru yang mendapatkan wahyu. Yang keempat, Yoga Darsana. Pengertian dan pendiri. Pendiri dari Yoga Darsana adalah Maharshi Patanjali. Filsafat ini merupakan tambahan dari filsafat Samkhya Darsana. Secara etimologi, kata yoga berasal dari kata yuds, yang artinya menghubungkan. Jadi, Yoga Darsana merupakan pengendalian aktivitas pikiran dalam rangka penyatuan roh individual dengan roh tertinggi. Ajaran pokok,
Yoganya Maharshi Patanjali merupakan Astanga Yoga atau yoga dengan 8 anggota yang mengandung disiplin pikiran dan tenaga fisik. Hatha Yoga membahas tentang cara-cara mengendalikan badan dan mengatur pernapasan yang memuncak dari Raja Yoga. Yoga Sutra yang ditulis oleh Maharshi terdiri dari 4 bagian, terdiri dari 196 sutra yang secara garis besar isinya sebagai berikut. Pertama, bagian pertama disebut Samadhipada. Isinya menerangkan tentang sifat, tujuan, dan bentuk ajaran yoga. Bagian kedua disebut Sadhanapada. Isinya menjelaskan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan yoga, cara mencapai samadhi, dan pahala yang akan didapat oleh mereka yang telah mencapai samadhi. Bagian ketiga disebut Vibhuktipada. Isinya mengajarkan tentang hal-hal yang bersifat batiniah, tentang kekuatan gaib yang didapat oleh mereka yang melakukan praktek yoga. Bagian keempat disebut Kaivalya Pada. Isinya melukiskan tentang alam kelepasan dan keadaan jiwa yang telah dapat mengatasi keterkaitan duniawi dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kelima, Mimamsa Darsana. Pengertian dan pendiri. Pendiri filsafat Mimamsa Darsana adalah Resi Jaimini. Mimamsa disebut juga dengan nama Purwa Mimamsa, yang merupakan penyelidikan ke dalam bagian kitab suci Weda. Mimamsa Darsana disebut juga Purwa Mimamsa karena dianggap lebih awal dari Utara Mimamsa atau Vedanta. Dalam pengertian logika, namun bukan dalam pengertian kronologis. Secara arti, kata Mimamsa artinya menganalisis dan mengerti seluruhnya, yang pada intinya memberikan landasan filsafat pada ritual-ritual dalam Weda. Sifat ajaran. Ajaran Mimamsa bersifat pluralistis dan realistis yang mengakui jiwa yang jamak dan alam semesta yang nyata, serta berbeda dengan jiwa karena sangat mengagungkan Weda. Maka Mimamsa menganggap Weda itu bersifat kekal tanpa penyusun baik oleh manusia maupun oleh Tuhan. Yang keenam, Vedanta Darsana. Pengertian dan pendiri. Pendiri dari Vedanta Darsana adalah Badarayana atau Vyasa. Vedanta Darsana juga dikenal juga sebagai Utara Mimamsa. Secara arti, kata Vedanta artinya bagian akhir dari Weda karena ajarannya bersumber langsung dari Weda. Weda yang terakhir dimaksud adalah Upanishad. Ajaran ini pertama kali disusun oleh Rsi Vyasa sekitar 400 sebelum Masehi dalam kitabnya yang bernama Vedanta Sutra atau Brahma Sutra. Filosofis kehidupan Vedanta merupakan perlengkapan dan penyempurnaan filsafat hidup Mimamsa. Sifat ajaran, sumber ajarannya adalah kitab Upanishad. Oleh karena kitab Vedanta bersumber pada kitab-kitab Upanishad, Brahma Sutra, dan Bhagavad Gita, maka sifat ajarannya adalah absolutisme dan teisme. Absolutisme maksudnya adalah aliran yang meyakini bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah mutlak dan tidak berpribadi atau impersonal good. Sedangkan teisme mengajarkan Tuhan yang berpribadi atau personal good. Utara Mimamsa atau filsafat Vedanta dari Badarayana atau Vyasa ditempatkan sebagai terakhir dari 6 filsafat ortodoks. Tetapi sesungguhnya ia menempati urutan pertama dalam kepustakaan Hindu. Mungkin itu tadi video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Dan tutup dengan ucapan Pramasanti.